Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Jambi, Rabu 18 Mei 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat anugerah, kasih setia dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sampai pada pagi hari ini, Kau masih berikan kepada kami kesehatan dan sukacita. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kehidupan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Firman Tuhan hari ini merupakan suatu nasihat dari Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen yang ada di Asia Kecil, yang menghadapi berbagai macam penderitaan dan penganiayaan. Dan Rasul Petrus juga di sini mengatakan kepada kita bagaimana keberadaan orang Kristen di dunia ini. Dikatakan di situ sebagai pendatang dan perantau. Mereka bukan berasal dari dunia ini. Dunia ini hanya tempat sementara. Jadi keberadaan orang Kristen, keberadaan kita di dunia ini harus berbeda. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kewargaan kita bukan di dunia ini, tetapi kewargaan kita adalah di dalam sorga. Oleh sebab itu melalui firman Tuhan hari ini, Rasul Petrus menasihati kita sebagai orang Kristen, sebagai warga kerajaan sorga yang hidup di dunia ini harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Menjauhkan diri dari keinginan-keinginan apa yang diminta dan diinginkan oleh dunia ini, yang berlawanan dengan kehendak Allah. Artinya bahwa keberadaan anak Tuhan di dunia ini harus menarik perhatian, harus berbeda dan tidak sama dengan dunia ini. Artinya tidak mengikuti cara, tidak mengikuti gaya hidup warga dunia. Dunia yang penuh dengan kegelapan, dunia yang penuh dengan dosa, dan dunia yang penuh dengan sandiwara dan kemunafikan. Mereka harus memiliki cara hidup yang baru. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam kasih, hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Hidupnya harus tergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Mengasihi dan memprioritaskan Allah dalam kehidupannya. Jadi sebagai warga kerajaan Allah, kita harus berani melepaskan keinginan-keinginan pribadi, melepaskan segala ego dalam diri kita dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Dan salah satu kendala atau hambatan pertumbuhan iman kita adalah kita belum siap meninggalkan dosa-dosa, kejahatan-kejahatan dan apa yang diminta oleh dunia ini. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, marilah kita tetap meminta pertolongan daripada Tuhan untuk melakukan
apa yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhkan diri kita dari keinginan-keinginan daging yang membawa kita kepada kebinasaan dan kehancuran. Dan keinginan-keinginan dunia ini memang kadang-kadang sungguh sangat nikmat. Tetapi sebagai orang Kristen, kita harus mampu dan berani untuk meninggalkan keinginan dunia yang bisa membawa kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Biarlah kita dipakai Tuhan di tengah-tengah dunia ini, berbeda dengan dunia ini, menjadi terang dan garam dunia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menasihati kami dan Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu di pagi hari ini. Engkau menempatkan kami di dunia ini sebagai warga kerajaan Allah yang harus berbeda, yang harus menjauhkan diri kami dari keinginan-keinginan dunia yang penuh kegelapan dan dosa. Kami harus menunjukkan jati diri kami, bahwa kami adalah anak-anak terang, anak-anak Tuhan, yang harus menerangi dunia ini yang penuh dengan kegelapan, dengan melakukan dan menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Tidak melakukan apa yang diinginkan dunia ini dan apa yang diinginkan oleh diri kami pribadi lepas pribadi. Berikan kekuatan kepada kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami di dunia ini. Berkati jemaat-Mu Tuhan dalam melakukan segala aktivitasnya pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.